Halo semua, ini video kelima kita di playlist pembahasan TensorFlow.js. Di video kali ini kita mau bahas tentang dua function ini nih, dispose dan tidy. Dua function ini nanti kita gunakan untuk proses memory management. Di TensorFlow sendiri, saat kita menggunakan memori untuk membentuk tensor, data memorinya itu tidak akan dirilis oleh TensorFlow sampai kita yang merilis memori tersebut. Karena mungkin TensorFlow-nya nggak tahu nih kapan tensor tersebut sudah tidak digunakan lagi gitu ya. Jadi kita yang harus inisiatif merilis memori atas tensor-tensor yang sudah tidak kita gunakan. Kalau kita tidak merilis data tensor tersebut, ya dia akan tetap ada di memori. Ya, dan nanti akhirnya memorinya akan habis gitu ya, terpakai oleh tensor-tensor yang sebenarnya mungkin sudah tidak kita gunakan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, TensorFlow sudah menyediakan dua fasilitas ini, dispose dan tidy. Nanti kita lihat ya bagaimana cara penggunaannya. Oke, ini sedikit tentang penjelasan tentang dispose dan tidy tadi. Kalau dispose nanti kita harus secara manual memberitahu TensorFlow kalau tolong dihapus semua tensor yang kita berikan ini. Jadi ini kita udah nggak pakai, tolong dihapus saja dari memori. Seperti itu. Nah, tapi ada satu function lagi yang tidy ini, nanti dia akan merilis, ini adalah blok program yang akan merilis semua memori yang digunakan oleh tensor di dalam blok tersebut setelah dia keluar dari blok program tidy tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita lihat pengimplementasiannya seperti apa. Ya, sekarang kita masuk ke Visual Studio Code kita lagi. Ini posisi terakhir saat kita coba untuk load data. Sekarang saya akan bikin satu file baru untuk namanya memory.js. Kita akan coba tentang memory management. Saya ganti dulu, nih saya load dulu file JS yang barunya, memory.js. Oke, nah sekarang kita bisa menuliskan code kita di sini. Saya balik ke ke dokumentasi API-nya TensorFlow.js dulu. Ini yang di bagian performance memory ada beberapa function ini. Nah, ini akan kita coba nanti. Tadi ada tidy dan dispose. Gitu ya. Pertama kita akan coba dulu yang dispose nanti. Sintaknya seperti ini, tf.dispose container. Nah, di container ini kita bisa mengirimkan tensor yang mau kita rilis gitu ya. Jadi nanti tf.dispose nama tensor yang mau kita rilis. Gitu. Nah, kita coba dulu di sini. Ini saya akan coba di sini. Ya, saat ini saya akan coba kita print dulu ya task manajernya untuk kita lihat posisi penggunaan memori saat ini. Sebelum kita jalankan proses TensorFlow yang kita buat. Nah, ini Chrome-nya ada beberapa, tapi nanti kita perhatikan aja ini masih stabil nih. Semuanya ada di CPU-nya 30%, ya memorinya di 47%, dan ini memorinya stabil ya. Nanti kita akan coba bikin satu proses TensorFlow yang kita loop berulang-ulang untuk membuat tensor. Harusnya nanti kita lihat di sini seberapa banyak dia akan pakai memorinya. Oke, pertama di sini saya akan buat dulu satu saya buat satu function aja deh, namanya proses yang isinya di dalamnya kita buat tensor, misalnya const a, ini tensor a, kita pakai yang kemarin aja. Saya mau bikin tensor yang isinya 10 kali 10 kali 10 yang nilainya di dalamnya 9 gitu ya, atau 9 di dalam nilainya berapa ya, 77 deh gitu. Oke, ini terus saya buat lagi const b sama dengan yang sama, ini agak lebih besar deh, 1000 per 100, nilai di dalamnya 88 gitu ya. Ini kan di sini kita bisa tampilkan tensornya A print B print. Oke. Kalau hanya seperti ini terus kita panggil functionnya,
Oke, kita coba ya. Sampai di sini, ini kalau kita save, nanti dia akan buat dua tensor nih, tensor A dan tensor B. Kemudian kita print di layar. Kalau kita cuma panggil seperti ini aja, satu kali proses seperti ini aja, terlihat memorinya nggak terlalu naik lah ya. Ini masih di sekitar, masih stabil lah tadi 47, 48 nih. Nah, tapi kita mau coba ini lakukan hal ini berulang-ulang gitu ya. Kita bikin tensornya berulang-ulang. Kira-kira nanti memorinya naik atau enggak ya? Itu yang mau kita coba di sini ya. Nanti kalau memorinya naik, terus kemudian gimana cara mengatasinya. Oke, ini saya panggil gini aja. Saya pakai set intervalnya JavaScript aja. Saya panggil function proses tadi setiap ini dalam milisecond ya. Saya dalam, kalau gini setiap 1 detik kita panggil nih. Tapi enggak, coba kita lihat ya. Oke, kita save. Nah, di setiap 1 detik dia akan panggil tuh, akan bikin kurang cepat ya. Saya bikin ini jadi 1/10 detik. Nah, dia akan bikin terus tuh. Kalau dilihat ya memorinya terus naik ya. Nih. 49. Terus ini apalagi yang Chrome ya. Yang ini yang kita pakai nih. Chrome-nya naik 621, 23. Terus akan naik nih terus, atau oke, kita stop dulu deh. Kita bikin agak lebih banyak deh. Ini juga 1000. Ini 3000. Ini 2000. Ini lebih banyak lagi nih, 300 gitu ya. Ini harusnya lebih cepat lagi nanti naikin di memori ini. 9%. Ya. Terus naik ya. Kalau dilihat terus naik. Sekarang masih 49. Naik tapi kurang. Memorinya naik terus tapi kurang cepat ya, kurang signifikan ya. Coba kita tambah satu lagi deh. Cons, ini tensor baru lagi, tf.transpose dari A dari B. Oke. Kemudian kita c.print. Semakin cepat lagi nih. Karena kita ada tambahan satu tensor baru ya yang kita buat setiap kali loop. Kurang cepat juga, kita bikin set intervalnya lebih cepat lagi. Oke, nah ini sekarang Chrome sudah di atas nih, naik terus 50%. Dia akan naik terus nih. Sebetulnya ya ini akan naik terus ya, biarpun tidak kita rilis. Ini coba kita tambahin biar lebih cepat lagi nih. 3000 kali 3000, ini 1000 kali 500. Saya save lagi. Oke, masih loading. Oke. Dan ini jangan kita tampilin deh. Kita konsolnya ini aja. Kita console.log byte. Kita pakai yang dari sini. Memori, kita pakai memori ini, kita mau lihat jumlah byte yang digunakan. Oke, misalnya ini tf.memory.byte gini ya. Oke, kita lihat. Jadi nanti kita nggak print tensor yang lagi nih, kita lihat, kita akan monitoring berapa memori yang digunakan. Bukan PHP ya, ini musik. Oke, nah kita lihat tuh penggunaan memorinya naik terus ya. Nah, sampai di sini nih habis tuh memorinya tadi tuh, sempat blinking hitam gitu ya. Ini kita biarin lagi. Dia akan naik terus penggunaannya 47%. Terus naik nih kalau saya save lagi deh. Saya save lagi. Dia akan pakai terus, ini akan naik. Nih Google Chrome-nya aja sampai 4 GB lebih nih, 71 lah, habis tuh sampai hitam gitu ya. Ya lihat. Ini kan coba saya stop dulu aja deh. Ini kita close dulu aja. Nah itu tadi kalau kita tidak rilis memorinya,
dia akan kita loop terus, akhirnya nanti memori yang ada di komputer kita habis gitu ya. Nah, kita untuk menghindari itu, TensorFlow sudah menyediakan dua fasilitas nih. Ada TD dan Dispose gitu ya. Jadi kalau udah nggak dipakai di sini, kalau si ABC-nya itu sudah tidak dipakai gitu ya. Harusnya di sini nanti kita proses dulu nih. Tensor yang kita punya, kita proses dulu di sini. Proses data tensornya. Kemudian kalau udah nggak dipakai, baru kita rilis di sini. Jadi tf.dispose siapa? Si A. Terus B dan C. Nah, setelah tidak dipakai, harusnya nanti pada saat kita lihat penggunaan memorinya di sini kosong. Kita running lagi. Kita lihat lagi. Nah, di sini juga harusnya nggak naik nih. Dan ini kalau dilihat ya, byte penggunaannya tetap terus kosong. Karena kita sudah rilis nih, sudah kita dispose sebelum selesai. Jadi habis kita buat tensornya, kita proses datanya sesuai dengan keperluan kita. Setelah itu kita rilis. Kalau ini tidak kita pakai, saya remark lagi ya, saya save. Ini akan naik terus nih penggunaan memorinya nih. Tuh. Ini juga nanti akan naik terus nih sampai 08 ini saya. Nah, akhirnya hitam tuh, habis tuh memorinya tuh. Ini saya uncomment lagi, saya rilis lagi. Dan ini harusnya 00 lagi nih. Gitu. Ini cara pertama, kita bisa gunakan dispose untuk mendispose tensor-tensor yang sudah tidak kita gunakan dari memori. Yang kedua tadi kita punya TensorFlow punya function namanya TD gitu ya. Kita bisa pakai itu untuk itu blok program. Jadi dia akan menjalankan semua instruksi yang ada di dalam blok program tersebut. Nanti keluar dari blok program tersebut, semua memori yang ada di dalamnya akan dirilis. Kita coba, saya bikin function baru nih, function namanya proses ini ya. Oke, nah ini kita lakukan hal yang sama ini, tapi kita tidak pakai dispose-nya di sini. Nah ini kita tulis seperti ini, tf.tidy di dalamnya. Kalau kita lihat di sini seperti apa sih sintaknya, kita lihat di sini. Kita tulis fn ini atau nama functionnya, kita tuliskan functionnya, atau kita bisa langsung tuliskan functionnya di sini. Saya tulis seperti ini, saya pakai penulisan sintak IS6 seperti ini untuk functionnya. Ini kita pindahin proses ini, kita pindahin ke dalam blok program ini. Ini harusnya di sini ya. Kita di dalam blok program ini kita membuat tensor, memproses tensor, keluar dari blok program ini, nanti dirilis. Semua memori yang digunakan di dalam blok program ini akan dirilis oleh TensorFlow. Oke, kita coba dulu. Ini kita panggil function kita yang baru. Oke, atau ini kita tulis di sini deh. Kalau saya tulis di sini ya, tensornya saya tulis di sini, penggunaan memori di dalam sini. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini stabilnya. Karena keluar dari sini semua tensornya akan kosong. Saya pindahin ke sini lagi deh. Setelah dia melakukan proses ini, function ini, keluar dari blok program TD ini, tensornya akan 0 lagi, dan ini juga memorinya stabil. Nggak akan habis nih memori ini, karena sudah otomatis akan dirilis keluar dari blok ini. Gitu. Nah, ini dua function yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan memory management. Ya, itu tadi video kelima kita, pembahasan tentang memory management di dalam TensorFlow. Jadi nanti teman-teman bisa manfaatkan dua function tadi, dispose atau tidy, untuk merilis tensor-tensor yang sudah tidak kita gunakan, biar tidak memakan memori yang ada di komputer kita atau nanti di server kita. Bisa jadi kalau kita nanti load datanya dari public URL, datanya cukup besar, terus kita olah berkali-kali di dalam proses kita, nanti memorinya akan cukup banyak terpakai gitu ya. Jadi biar tidak sampai terjadi memorinya habis, ya kita bisa manfaatkan dua function